Pagi hari ini kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan memampukan kami sampai hari ini. Terima kasih kami bisa ada sebagaimana kami ada hari ini, diberkati firman-Mu, diberkati apa yang Tuhan nyatakan bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Ada kehausan hati untuk kami mengalami firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menjadi rema dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dan kami bersuka cita, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan saudara, suatu sukacita, kebahagiaan buat saya bisa berjumpa dengan saudara tempat ini, amin. Pastikan saudara hari-hari ini tetap mengalami yang namanya lawatan Tuhan. Pastikan hari-hari ini saudara tetap mengalami yang namanya anugerah Tuhan yang luar biasa, amin. Saudara, banyak hal yang bisa kita lewati, banyak hal terjadi mungkin dalam hidup kita. Gak sadar saudara ya, rasanya waktu cepat sekali, betul? Cepat sekali, kita sudah di penghujung akhir tahun ini. Bulan depan sudah Desember, sibuk dengan Natal dan sebagainya. Dan kita mempersiapkan tahun ke depan. Dan apa yang akan terjadi tahun depan? Apa yang akan terjadi saudara? Pastikan itu adalah sesuatu anugerah Tuhan yang luar biasa, amin. Karena kita tahun ini tema kita adalah apa saudara? Kelimpahan berkat ilahi. Ya, kita sepanjang tahun ini harusnya mengalami itu saudara. Bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar tema dari gereja, bukan. Tapi saya percaya setiap pemimpin tempat ini mengalami gitu ya, mengalami. Dan kita semua jemaat Tuhan tempat ini kita mengalami yang namanya kelimpahan berkat ilahi. Dan pagi hari ini, siang hari ini, saya ingin juga menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan. Saya kasih tema bagaimana kita menggenapi janji Tuhan. Saudara percaya bahwa janji Tuhan itu Tuhan sudah berikan dalam hidup saya dan saudara. Dan janji Tuhan itu kitalah orang-orang yang menggenapi janji Tuhan. Amin. Coba katakan saya mau menggenapi janji Tuhan. Kita buka di dalam Kejadian 26. Kejadian 26 ayat 1 sampai 6. Nanti kita akan baca. Kemudian dilanjutkan lagi ayat yang ke-12 sampai ke-17 ya. Ada di depan. Kejadian 26 ayat 1 sampai ke-6. Kemudian lanjut lagi ayat yang ke-12 sampai ke-17. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Ayat 6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Mari kita lanjut ayat yang ke-12 sampai ke-17. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ini ayat favorit, betul? Semua pasti mau jadi kaya, kian lama, kian kaya, menjadi sangat kaya. Semua mau, saudara? Mau ya, pasti mau ya. Tapi nggak mau ini ya, di atasnya ada ayat sebelumnya harusnya ya. Kita lanjutkan, ayat yang ke-14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu, sapi, serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemalah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Saudara masih ingat minggu lalu Pak Roy sampaikan berkat
ilahi versus berkat jasmani, ya. Nah, Saudara, kalau minggu lalu Pak Roy sampaikan cerita tentang siapa? Yakub, ya. Kali ini saya mau cerita tentang kisah Ishak, bapaknya, ya. Jadi masih nyambung, ya. Nah, kita belajar dari sebuah kisah yang luar biasa seorang anak Tuhan, Ishak ini, bagaimana Ishak ini dia menabur di tanah asing, ya, 100 kali lipat, dan Tuhan berkati 100 kali lipat, ya. Dan Saudara tahu kondisi Ishak pada waktu itu dia mengalami kondisi bahaya kelaparan, betul? Bahaya kelaparan, di ayat 1 situ diceritakan bahwa timbullah kelaparan di negeri ini, dan kelaparan ini sangat serius, Saudara. Ishak mengalami kondisi masalah yang cukup serius, yaitu kelaparan, ya. Kalau kelaparan itu, ya berarti nggak ada makanan. Meskipun ada uang, tapi nggak bisa untuk membeli makanan karena memang kelaparan, ya. Jadi kondisinya sangat sulit. Dan kita lihat di pembacaan ayat firman ini, Saudara, ada prinsip yang kita belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh Ishak. Dan ini sangat penting, prinsip yang sangat penting bagi setiap kita anak-anak Tuhan untuk kita bisa melihat dan memahami bahwa apapun yang terjadi, kita harus ingat bahwa janji Tuhan itu tidak akan pernah gagal dalam setiap hidup kita. Bagian saya dan saudara adalah menggenapi, sekali lagi saya dan saudara adalah menggenapi janji Tuhan itu. Tuhan tidak melihat masalah yang terjadi, Tuhan tidak melihat hal itu. Tapi Tuhan mau melihat bagaimana kita tetap ada dalam janji itu. Kita tidak keluar dari jalurnya Tuhan. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Pagi hari ini, prinsip yang pertama yang kita bisa ambil dari pembacaan ini, kita baca ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Saudara, ayat 2 ini Tuhan ngomong sama Ishak, ya. Tuhan ngomong sama Ishak ketika kondisinya Ishak itu mengalami yang tadi saya katakan kondisi bahaya kelaparan, ya. Jadi Tuhan bilang, jangan pergi ke Mesir, gitu ya. Jangan pergi ke Mesir. Kenapa Tuhan sampai bilang melarang Ishak untuk dia pergi ke Mesir? Saudara, ingat di ayat firman ini yang ayat 1 dikatakan bahwa timbullah, ini bukan kelaparan yang pertama, ya. Jadi ini bukan kelaparan yang pertama. Artinya gini, Saudara. Kalau Saudara baca di dalam Kejadian 12, ya, ayat 10, di situ diceritakan bahwa pada waktu zaman Abraham juga mengalami bahaya kelaparan. Dan pada waktu itu kalau Saudara baca di Kejadian 12 itu, Abraham pergi ke Mesir, ya. Jadi bahaya kelaparan itu mereka pergi ke Mesir, termasuk waktu itu sudah ada Ishak. Jadi bagaimana kalau kita lihat, ya, ceritanya ini, Ishak waktu kecil dia sudah mengalami juga bahaya kelaparan itu. Jadi waktu dia masih kecil itu, waktu bahaya kelaparan itu, papanya dan beserta keluarga termasuk mengajak anak-anaknya pindah ke Mesir. Setelah pindah di Mesir, Abraham diberkati luar biasa. Artinya Abraham bisa menyelesaikan masalah itu. Dia terhindar dari masalah bahaya kelaparan. Dan ketika zamannya Ishak, dia mengalami juga bahaya itu, otomatis yang ada di pikiran dia apa, Saudara? Pasti dong dia akan berpikir, dulu papaku ngalami susah-susah. Nah, waktu papaku pergi ke Mesir, diberkati, nggak susah lagi. Kali ini aku juga mau pergi ke Mesir. Mungkin itu, ya, ini tafsiran saya aja. Mungkin seperti itu. Jadi Ishak mungkin berpikir seperti itu. Makanya sampai Tuhan bilang, Tuhan berfirman kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir. Saudara, sekali lagi pada waktu Abraham pergi ke Mesir dan dia diberkati, itu kadang-kadang membuat Ishak itu melihat, dan dia mau berusaha untuk coba. Tetapi firman Tuhan katakan dan melarang untuk pergi ke Mesir. Prinsip apa yang bisa kita belajar dari hal ini, Saudara? Tuhan mengajar Ishak untuk dia melarang Ishak untuk pergi ke Mesir. Tuhan mengajar Ishak untuk dia tidak mengandalkan keberhasilan masa lalu dia. Betul? Kita kadang-kala seperti itu. Mengandalkan orang.
mengandalkan apapun yang di dunia ini, yang kita anggap bisa menyelesaikan masalah kita. Sepertinya baik, tapi kadangkala bukan itu. Ya, bukan itu solusinya. Tuhan ngajar kepada Ishak untuk dia tidak mengandalkan keberhasilan masa lalu papanya, masa lalu dia. Tapi Tuhan mau Ishak untuk mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu saudara, ya meresponi apa yang Tuhan mau. Dan pada saat itu Ishak dia mengandalkan Tuhan, dia meresponi dengan apa? Dia mendengar suara Tuhan dan dia taat. Taat akhirnya dia taat kepada perintah Tuhan. Dia taat kepada apa yang Tuhan mau. Akhirnya dia menetap di Gerar. Gerar itu daerah Filistin saudara, perbatasan Mesir Israel ya. Dan nantinya Filistin ini menjadi musuh orang Israel. Tapi inilah kuasa Tuhan. Ya. Apa yang Tuhan mau lakukan kadangkala kita tidak tahu saudara. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu memberikan yang terbaik. Amin. Tuhan memberikan yang terbaik. Saudara belajar untuk kita jangan menjadi orang Kristen yang sekali lagi mengandalkan keberhasilan kita sendiri. Kalau dulu kita ngalami sesuatu, ngalami masalah dan Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, puji Tuhan dan itu menjadi suatu pengalaman rohani buat kita. Tapi jangan jadi senjata ataupun ukuran untuk kita pakai lagi berikutnya. Tuhan mau setiap kita mengandalkan Tuhan itu kita datang sama Tuhan. Betul? Datang sama Tuhan dan bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tuhan bagaimana bisnis ini bisa dikelola dengan baik? Dan saya percaya Tuhan akan berbicara bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan gak diam saudara. Tuhan bukan pribadi yang mati saudara. Tapi dia adalah pribadi yang luar biasa. Kadang kita berpikir, kalau saya jadi Ishak mungkin saya dengar suara Tuhan, mungkin saya bisa taat. Tapi masalahnya Bu, saya nggak bisa dengar suara Tuhan, gimana ini? Gimana cara saya mendengar suara Tuhan? Halo Bapak Ibu, saudara bisa mendengar suara Tuhan? Bisa nggak? Kayaknya ragu sih. Saudara bisa mendengar suara Tuhan? Di dalam Yohanes 10 katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mendengarkan suara domba-dombanya dan domba-dombanya mendengarkan suara gembalanya. Kalau saudara, contohlah ya suami istri, saya dengan suami, saya bergaul dengan suami saya. Misalnya suatu kali di suatu tempat keramaian atau apa, terus saya pisah dengan ini, tiba-tiba suami saya panggil, Mi, saya pasti akan kenal dong suara suami saya, betul? Saya akan kenal dengan suara anak-anak saya. Kenapa? Saya bergaul setiap hari dengan suami, istri, dengan anak-anak kita bergaul setiap hari. Otomatis kita kenal, tanpa kita lihat wajahnya pasti kita kenal. Nah kalau saudara nggak pernah bergaul misalnya suami istri, nggak pernah bertemu sekalipun, ya dari mungkin pertama nikah cuman berapa hari terus pisah dan nggak pernah ketemu lagi, pasti agak kesusahan ya, kesulitan untuk mendengar suaranya. Sama saudara. Dengan Tuhan seperti itu, semakin saudara bergaul dengan Tuhan, semakin saudara intim dengan Tuhan, saudara akan bisa mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu, suara Tuhan itu bukan hanya, mungkin saudara pikir suara Tuhan itu suara yang menggelegar, suara yang akulah Tuhan Allahmu, hahaha gitu. Bukan Bapak Ibu ya, atau suara audible ya. Memang Tuhan bisa berbicara lewat suara audible. Audible itu maksudnya kita bisa mendengar langsung gitu ya. Tapi tidak selalu suara Tuhan itu seperti itu. Tuhan berbicara, berkata-kata dalam setiap hidup kita lewat apa? Lewat firman Tuhan, lewat orang lain, lewat gereja Tuhan, lewat masalah-masalah yang terjadi. Tuhan berbicara saudara. Makanya saya nggak percaya kalau ada anak Tuhan, dia mengaku anak Tuhan, percaya sama Tuhan, tapi dia nggak bisa dengar suara Tuhan. Nggak mungkin saudara, nggak mungkin. Harusnya ketika saudara melihat, kok aku gak bisa ya dengar suara Tuhan. Mendekat sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Ilustrasinya gini, kalau saudara berbicara satu dengan yang lain, terus
teman saudara lagi ngobrol. Terus saudara nggak terlalu dengar. Pasti apa yang saudara lakukan? Pasti saudara akan, sorry, tadi kamu ngomong apa ya? Dan saudara pasti akan mendekat, betul kan? Pasti akan seperti itu supaya kita bisa mendengar. Nah dengan Tuhan seperti itu saudara. Tuhan tetap berbicara. Tuhan berbicara buat setiap kita. Bahkan setiap saat Tuhan itu Tuhan yang mau menuntun kita. Tuhan itu Tuhan yang mau mengasihi kita saudara. Setiap saat Dia mau berbicara. Masalahnya kita mau nggak mendengar? Kita bisa mendengar. Jadi pastikan hari ini saudara. Saudara ikut Tuhan. Saudara dengar suara Tuhan. Saudara dengar suara Tuhan. Karena ini penting saudara. Hari-hari ini saudara kalau kita melihat segala sesuatu nggak bisa diprediksi. Betul? Kondisi ekonomi, kondisi bisnis, usaha semua tidak bisa diprediksi saudara. Siapa yang bisa menyangka kondisi COVID hari-hari ini berlangsung selama berapa waktu dan itu bisa mengubah banyak hal, mengubah perekonomian bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh belahan dunia. Siapa yang bisa memprediksi? Siapa yang bisa memprediksi misalnya tokomu hari ini rame, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan toko saudara tetap rame? Siapa yang bisa prediksi? Ataupun sebaliknya, kalau toko saudara hari ini sepi, nggak ada pengunjung, nggak ada yang beli. Siapa yang bisa prediksi besok, bulan depan, tahun depan tokomu tetap sepi terus? Ada yang bisa prediksi? Nggak ada saudara. Nggak ada satupun manusia yang bisa prediksi. Kita hanya bisa mempersiapkan, mengantisipasi segala sesuatunya dari sejak dini. Tapi kita nggak bisa memprediksi apa yang terjadi. Tapi kita percaya, kita bersyukur, kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang akan selalu berbicara. Kalau kita peka, kita dengar-dengaran, Dia akan selalu berbicara. Makanya bersyukur anak-anak Tuhan, pengusaha-pengusaha yang hidup dalam Tuhan. Saya percaya mereka tetap akan kuat. Mereka akan tetap bisa melewati segala sesuatunya. Nggak tergoncang saudara. Bukan karena mereka hebat, betul? Bukan karena mereka pintar. Ya mereka hebat, pintar, tapi mereka pasti nggak akan pakai kehebatan dia sendiri. Pasti mereka ada di balik itu semua mereka ada hati yang melibatkan Tuhan. Prinsip yang penting adalah bagaimana hidup saya dan saudara mengandalkan Tuhan, betul? Banyak hal terjadi saudara. Konflik antar negara, perubahan-perubahan, harga minyak, semua itu mempengaruhi saudara. Dan semua nggak bisa diprediksi. Tapi yang pasti satu hal, tetapkan hidupmu untuk saudara mengandalkan Tuhan. Dengar suara Tuhan, saudara nggak akan tergoncang. Semua boleh tergoncang, tapi saudara tetap tidak tergoncang dalam arti ada suatu kepercayaan kepada Tuhan yang teguh. Bahwa saudara percaya janji Tuhan itu akan digenapi bagi setiap anak-anak Tuhan. Amin. Ini firman Tuhan bagi setiap saya dan saudara. Jangan mengandalkan keberhasilanmu. Saudara sukses, oke, puji Tuhan. Tapi bukan itu segalanya. Sekali lagi, sampai kapanpun andalkan Tuhan. Dengar suara Tuhan. Dan hiduplah dalam tuntunan Tuhan. Saudara gak akan nyesal kok hidup dalam tuntunan Tuhan. Saudara gak akan nyesel. Bersyukur saudara, kita anak-anak Tuhan itu kita terus diarahkan. Kita terus dituntun oleh Tuhan. Kita gak akan bingung, gak akan khawatir menghadapi apapun. Dalam arti kita siap menghadapi apapun karena kita percaya Tuhan yang mampu memberkati anak-anaknya. Dan saudara tahu bahwa Tuhan itu memberkati anak-anaknya itu dengan banyak cara. Betul? Banyak cara Tuhan bisa lakukan terhadap kita. Banyak kesaksian-kesaksian ketika benar-benar menyerahkan sama Tuhan, Tuhan buka jalan tanpa kita pikirkan. Semua Tuhan buka jalan. Jadi sekali lagi jangan atur Tuhan Bapak Ibu. Betul? Jangan atur Tuhan. Atur diri sendiri aja udah susah mau atur Tuhan ya Bapak Ibu ya. Jangan atur Tuhan. Tapi belajar untuk kita di bawah otoritas Tuhan. Biar kita yang diatur oleh Tuhan. Biar Tuhan yang menuntun kita. Karena kita percaya bahwa tuntunan Tuhan itu adalah yang terbaik. Penyertaan Tuhan itu adalah yang terbaik buat saya dan saudara. Sekali lagi, prinsip yang pertama yaitu mengandalkan Tuhan. Amin. Di dalam Yeremia 17, bisa ditampilkan ya. Ini ayat yang luar biasa juga. Yeremia 17 ayat yang kelima saudara. Yuk kita baca sama-sama ya. Yeremia 17 ayat yang kelima.
3, 2, 1. Beginilah firman Tuhan. Ya. Kemudian lanjut ayat yang ke-7 dan ke-8. 3, 2, 1. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Saudara mau seperti ini? Amin. Andalkan Tuhan. Tadi ayat yang kelima katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tapi ayat yang 7 dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, meskipun kita orang sederhana, kita orang biasa-biasa, tapi hidup kita mengandalkan Tuhan itu kita menjadi orang yang luar biasa. Amin. Itu prinsip yang pertama, saudara. Jadi andalkan Tuhan. Kemudian prinsip yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi orang yang menggenapi janji Tuhan itu. Ayat yang ketiga saya bacakan. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Prinsip yang kedua, yang ayat 3 ini, bagaimana kita bisa menggenapi janji Tuhan itu, yaitu berlaku sebagai orang asing. Saudara, pada waktu Tuhan berbicara kepada Ishak, Ishak suruh tinggal di Gerar, daerah Filistin itu, dan dia berlaku seperti orang asing. Saudara tahu orang asing itu apa? Orang asing itu artinya hak-haknya dibatasi, saudara, ya betul ya. Hak-haknya dibatasi. Mungkin dia boleh pakai tapi tidak memiliki. Nah sama saudara, misalnya kalau di Indonesia kan pasti juga ada aturan-aturan, ya. Orang asing nggak boleh begini. Beda dengan warga negara aslinya. Sama, kita juga saudara, kalau keluar negeri, misalnya satu kali saudara liburan ke luar negeri ya, taruhlah ke Amerika misalnya. Satu kali saudara misalnya sakit dan saudara harus ke rumah sakit. Pasti saudara harus membayar mahal ya, biaya rumah sakit. Beda dengan penduduk citizen sana, penduduk Amerika misalnya. Kalau sakit mungkin bisa gratis ya ke rumah sakit dan pemerintah sana memang menyediakan hal itu gitu. Dan ketika saudara mungkin mengalami hal itu, saudara nggak bisa komplain. Kenapa dia gratis, aku nggak gratis gitu. Nggak bisa komplain saudara, karena kita orang asing, hak-hak kita dibatasi. Ada satu cerita saudara, saya ingat pada waktu kami ke Amerika, jadi saya sama Pak Roy waktu itu dari Philadelphia terbang ke Colorado 4 jam ya naik pesawat. Dan di Colorado itu ada camp pria sejati selama 3 hari. Selesai dari camp, hari Minggu, Pak Roy diminta untuk melayani salah satu gereja Indonesia di tempat itu. Kemudian selesai ibadah, salah satu pastor di tempat itu mengajak kami untuk jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan. Dan saya senang saudara, saya lihat kondisi kalau di Amerika daerah Colorado itu sangat bagus sekali saudara. Alamnya itu sangat-sangat fantastik, luar biasa. Jadi kalau di situ, apalagi sunset ya, sunset itu kita lihat matahari itu saudara, seperti lampu begini, sangat dekat gitu. Rasa-rasanya kita mau ambil gitu. Saya senang sekali, bagus sekali cuacanya. Akhirnya kami jalan-jalan sampai sore, terus pada waktu sore kami diajak makan malam gitu ya. Diajak makan malam di rumah makan Chinese ya. Dan kami diajak makan hotpot. Dan buat saya senang. Kenapa saudara? Sudah berapa hari saya hanya makan, saya sama Pak Ores sudah sebenarnya lidah kami itu sudah agak enek. Karena di hotel itu sama camp berapa hari itu kami hanya makan makanan bule saudara. Rasanya nggak tahan gitu ya. Roti, pizza seperti itu. 1 hari oke lah, tapi kalau 2 hari, 3 hari rasanya nggak tahan gitu. Ya kami memang
lidah kami memang masih lidah konvensional Bapak Ibu ya, bukan lidah bule. Jadi rasanya tiap hari kepingin makan nasi, paling nggak mie lah gitu ya. Jadi pada waktu diajak makan hotpot itu saya senang gitu ya. Wah di situ ada ikan, ada bakso-bakso, ada macam-macam gitu, bukan makanan bule gitu ya. Jadi saya menikmati makanan itu. Setelah makan saudara kami ngobrol-ngobrol, Pak Roy udah ngobrol dengan beberapa yang lain, saya di sini dengan salah satu ibu, tiba-tiba mulai ada kejadian. Saya sakit perut saudara, sakit perut saya masih bisa tahan, tapi dalam hitungan detik semakin lama semakin sakit gitu ya, semakin sakit. Terus saya bilang sama ibu itu, Bu permisi saya mau ke toilet dulu. Oh ya, terus langsung saya ke toilet, dalam toilet saudara itu rasa sakitnya semakin sakit gitu ya. Pak Roy nggak tahu waktu itu. Terus saya berpikir, Tuhan kalau saya sampai pingsan di sini, di toilet ini, nanti nggak ada orang yang tahu. Nanti pasti Pak Roy lama cari-cari saya gitu ya. Saya pikirannya sudah begitu gitu. Jadi dengan sekuat tenaga udah saya keluar dari toilet. Keluar dari toilet itu udah sempoyongan sebenarnya. Karena memang saya udah nggak tahan itu rasa sakit sekali. Akhirnya nyampe di kursi itu saya sudah nggak tahu lagi. Saya udah rubuh saya. Kaget lah Pak Roy karena lihat muka saya udah pucat, saya udah rubuh, saya udah nggak tahu apa-apa. Saya nggak pingsan, tapi saya masih dengar orang panik, orang sudah ini Pak Roy udah doain saya, udah segala macam gitu ya. Ya saya tahu Pak Roy juga panik juga gitu ya, lihat kondisi saya. Nah ketika lagi kondisi begitu saya udah pasrah saudara waktu itu karena saya nggak bisa tahan sakit itu karena sakitnya bukan main. Waktu itu saya berpikir Tuhan saya udah pasrah gitu. Jadi ketika dalam kondisi seperti itu, kalau di sana kan memang cepat saudara. Dari pihak restoran itu, mereka langsung telepon ke rumah sakit gitu ya, telepon ambulans. Nah kalau di Amerika tuh lucu saudara, kalau apapun kejadiannya mereka selalu yang datang tuh ambulans, pemadam kebakaran, sama 911. 3 itu harus selalu ada gitu ya. Jadi pada waktu saya dalam kondisi begitu juga datang pemadam kebakaran, jadi udah ramai tempat itu. Itu memang restoran sangat besar dan lagi rame-ramenya. Jadi saya udah nggak tahu dan saya udah nggak tahu malu, maksudnya nggak pusing lah Bapak Ibu ya, lagi kondisi begitu, lagi terkapar begitu. Jadi pemadam kebakaran, 911 sama ambulan datang gitu ya. Terus lagi menunggu itu, salah satu pastor di situ saya dengar ngomong dengan Pak Roy, Pak, Ibu kita bawa ke rumah sakit ya. Ini lagi dipanggilin ambulannya. Tapi Pak, kita bawa ke rumah sakitnya pakai mobil pribadi aja Pak ya. Karena kalau pakai mobil ambulans nanti kena cas mahal Pak. Terus Pak Roy tanya, berapa? Mahal Pak. Kalau dirupiahkan bisa sekitar 12 sampai 15 juta. Itu untuk ambulannya saja. Untuk ambulannya saja Bapak Ibu. Belum lagi perawatannya nanti di rumah sakit. Memang kalau di sana pasti akan cepat ditangani. Tapi ya ini uangnya itu saudara, itu buat saya juga lagi kondisi pingsan kayaknya harus bangun lagi. Karena saya mikir uangnya segitu banyak. Gak jadi pingsan bener Pak. Rasanya nggak jadi pingsan dan nggak mau pingsan Bapak Ibu. Tapi bener, itu luar biasa ajaib Tuhan. Jadi saya lagi kondisi itu udah nyerah, udah pasrah lah saya. Tiba-tiba dengar begitu saya langsung, Tuhan saya nggak mau lah. Gak mau masuk rumah sakit, saya kesini kan pelayanan Tuhan, saya gak mau masuk rumah sakit, itu dalam hati saya. Tapi saya gak bisa berkuasa dalam arti seperti itu, tapi saya percaya Tuhan dengar iman saya. Terus mobil ambulan datang, kemudian mereka, salah satu pastor juga bilang sama mereka, kami mau bawa dengan mobil pribadi. Mereka gak kasih Bapak Ibu, di sana seperti itu, memang ketat gitu ya, mereka gak kasih. Mereka bilang, boleh pakai mobil pribadi, tapi kami pastikan bahwa pasien ini dia sadar. Kalau dia tidak sadar, nggak boleh pakai mobil pribadi, harus naik ambulans. Wah, jadi seperti itu. Jadi caranya apa? Mereka tanya ke saya harus menjawab itu untuk memastikan apakah saya sadar atau enggak. Jadi bayangkan saudara, saya dengan keadaan seperti itu, tapi saya masih bisa berpikir gitu ya. Saya masih bisa berpikir dan saya bilang sama Tuhan, saya nggak mau di rumah sakit. Oke. Akhirnya mereka tanya, ini yang bulenya itu tanya sama saya, hari ini hari apa? Saya ingat-ingat hari ini hari apa? Hari ini, kan gimana ya orang lagi kondisi begitu mana mikir hari ini hari apa? Waduh, lucu juga sih sebenarnya.
Jadi ditanya, hari ini hari apa? Untuk saya masih bisa ingat. Oh ya, tadi kan habis gereja, berarti hari ini hari Minggu. Hari Minggu, oke. Nama kamu siapa? Andriani Rosok, oke. Tanggal lahir kamu berapa? Saya bilang semua 17 April 76. Oh, oke, dia lihat di paspornya, benar. Oke, berarti pasien ini boleh naik mobil pribadi, nggak usah naik ambulans. Saya dalam hati saya lagi dalam kondisi sakit. Oh puji Tuhan gitu. Tapi kan kondisi saya masih sakit gitu ya, masih sakit. Akhirnya saya harus tanda tangan. Memang mereka tunggu saya untuk supaya agak kuat sedikit. Terus mereka pastikan saya harus tanda tangan elektronik dia yang tanda tangan itu. Jadi saya tutup mata aja, yang penting saya tanda tangan. Itu pernyataan bahwa dengan ini saya sendiri gitu ya, saya pakai mobil pribadi gitu ya. Akhirnya kami jalan ke rumah sakit, kami beriringan, kan ada 2 mobil atau 3 mobil waktu itu. Di tengah jalan, tiba-tiba saya berpikir, udahlah saya sembuh gitu ya. Karena memang niat saya, iman saya mau sembuh, saya nggak mau terganggu dengan sakit itu gitu ya. Akhirnya saya bilang sama Pak Roy, Pi, gak usah ke rumah sakit, Mami udah sembuh. Pak Roy kaget kan, bener udah sembuh, bener, kan masih sakit. Enggak, udah sembuh, bener ya udah sembuh ya, iya udah sembuh saya bilang, iya udah sembuh. Padahal saya masih menahan. Tapi saya lihat memang rasa sakitnya udah berkurang, makanya saya berani seperti itu. Akhirnya Pak Roy bilang sama pastor, kita nggak usah ke rumah sakit, kita ini aja, beli obat aja. Langsung pastor, oh benar ya, jadi nggak ke rumah sakit, udah nggak sakit. Iya udah sembuh. Langsung pastor itu telepon temannya yang di depannya, oke ini Ibu Roy nggak jadi ke rumah sakit, beli obat aja, obat painkiller atau apa gitu ya. Jadi kami mampir ke apotik. Gak jadilah kami ke rumah sakit. Puji Tuhan saudara, gak harus bayar 15 juta saudara. Dan saya bersyukur bisa melewati yang luar biasa. Nah saya bagikan di sini saudara, saya gak bisa komplain. Saya gak bisa komplain ke perawat atau Pak Roy juga gak bisa komplain. Tolonglah, ini kan saya baru di sini, baru nyampe, gak bisa saudara. Memang aturannya seperti itu. Artinya saudara, kita ini jadi orang asing itu kita nggak memiliki saudara. Sama Tuhan berikan berkat, memberikan kepercayaan kepada saudara bukan untuk saudara miliki, betul? Anak Tuhan kita harus memperhatikan prinsip penting ini saudara untuk kita lakukan agar kita bisa menggenapi janji Tuhan. Saudara tahu kewarganegaraan kita itu kewarganegaraan apa saudara? Surga saudara. Walaupun kita masih tinggal di bumi ini, kita masih tinggal di bumi ini, tapi bumi ini bukan milik kita, betul? Bumi ini bukan milik kita. Kewarganegaraan kita adalah surga. Coba bilang sama kanan kiri, kita penduduk asli surga. Ya, penduduk surga saudara. Murid-murid Kristus kan pasti belajar ini prinsip apa saudara? Kekekalan, betul? Kekekalan. Gak ada yang kekal saudara di dunia ini. Uang, jabatan, posisi semua bisa habis saudara. Tapi kita punya sesuatu yang gak habis kekekalan itu, yaitu apa? Firman Tuhan, Kristus sendiri. Makanya fokus kita saudara jangan di dunia ini. Bukan berarti saudara gak boleh kerja. Boleh saudara. Saudara berusaha seperti Ishak ini, dia juga berusaha bekerja. Tapi dia tidak fokus kepada hal itu. Berlaku sebagai orang asing. Nah kita lihat ayat yang berikutnya yang menjelaskan tentang bagaimana hidup kita itu seolah-olah seperti orang asing. Di dalam Ibrani 11 ayat 9 dan 10. Kita baca 3, 2, 1. Ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Nah ini saudara, waktu Tuhan memerintahkan Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim dan menuju kepada tanah perjanjian, dan ketika dia sampai kepada tanah perjanjian, firman Tuhan katakan seolah-olah, betul? Seolah-olah di suatu tanah asing.
Ya, bayangkan saudara, dia sudah sampai di tanah perjanjian itu. Tapi dia punya mental, punya spirit seolah-olah itu di tanah asing. Artinya dia tidak memiliki tanah itu. Samalah kita saudara, kita dipercayakan berkat, puji Tuhan. Kita diberkati Tuhan luar biasa, hebat, puji Tuhan saudara. Tapi kalau kita punya mental seperti ini, seolah-olah itu bukan milik kita, betul? Itu miliknya Tuhan. Meskipun itu ya kita berusaha, tapi itu semua milik Tuhan. Belajar punya mental seperti itu. Apa yang kita punyai ini saudara, semuanya punya Tuhan. Kalau kita punya spirit yang seperti itu, kita akan bertanggung jawab dengan kepercayaan itu. Kita bisa bertanggung jawab dengan berkat-berkat itu. Enggak seenaknya sendiri saudara. Enggak seenaknya untuk suka-suka kita. Enggak seenaknya untuk kepentingan kita sendiri. Enggak. Kalau orang punya mental seperti itu, dia akan bertanggung jawab dengan berkat-berkat itu. Kita belajar saudara. Saya dari kecil ngajar anak-anak kami kami latih bahwa semua yang kita miliki, semua yang papi mami punya itu semua punya Tuhan. Semua punya Tuhan. Jadi dari kecil saya ajarin saudara, mobil ini punya Tuhan ya nak, rumah ini punya Tuhan ya. Bahkan sampai kalau mereka minta sesuatu mainan, bahkan waktu itu mereka minta sepeda ya. Pak Ori bilang, doa ya sama Tuhan, karena yang punya uang itu Tuhan. Maksudnya kami mau mengajar bahwa semua itu milik Tuhan. Kita ini hanya dipercayakan untuk mengelola. Betul Bapak Ibu? Untuk mengelola. Kenapa? Kalau enggak kadangkala kita terjebak dengan spirit duniawi ini saudara. Saudara tahu hari-hari ini spirit duniawi, hedonisme, materialisme itu sangat-sangat menguasai orang-orang, termasuk gereja Tuhan, termasuk anak-anak Tuhan kalau kita nggak hati-hati. Kita merasa kita hebat, kita punya semuanya. Akhirnya kepercayaan atau berkat itu kita pakai sesuka-suka kita. Dan saudara katakan, kan uang-uang saya sendiri, terserah dong saya mau ngapain, kan uang saya sendiri. Saudara, semakin hidupmu fokus kepada sesuatu yang tidak kekal, saudara akan terjebak di situ. Saudara akan susah keluar dari situ. Saudara akan ditangkap oleh dunia. Nah kita belajar saudara, anak-anak Tuhan hari-hari ini hati-hati. Kita harus belajar untuk keluar dari hal itu. Kita melihat bahwa itu enggak kekal saudara. Jangan fokus kepada sesuatu yang tidak kekal. Saudara boleh bekerja, saudara boleh berusaha, tapi jangan fokus di situ. Ada orang yang habis-habisan kerja, banting tulang, banting semua dibanting saudara. Cuma fokus di situ, akhirnya bukan malah ini kehilangan semuanya. Kehilangan waktu dengan anak, kehilangan semuanya. Karena fokusnya di situ. Saudara belajar untuk bertanggung jawab untuk hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita tidak punya hak untuk memiliki berapapun yang Tuhan percayakan kepada saudara. Ingat itu bukan milik kita. Saya diberkati dengan beberapa anak Tuhan juga yang saya mengerti ketika mereka punya tender, ketika mereka punya proyek, ketika mereka diberkati usahanya luar biasa. Mereka selalu tanya sama Tuhan, Tuhan berkat ini untuk apa Tuhan? Berkat ini untuk dibagikan ke siapa? Berkat ini dipakai untuk apa? Jadi seperti itu, tidak merasa memiliki. Nah biasanya orang-orang yang seperti itu Tuhan akan percayakan berkat yang luar biasa. Kenapa? Karena dia bisa bertanggung jawab terhadap berkat-berkat itu. Amin. Sekali lagi kita melihat bahwa prinsip untuk kita berlaku sebagai orang asing itu penting saudara. Jangan memiliki dunia ini, tetapi milikilah Kristus. Karena Kristus itu adalah sumber hidup kita. Tanpa Kristus kita tidak bisa melakukan apapun. Tanpa Kristus saudara, tanpa Yesus saudara tidak akan bisa menjadi apa-apa. Amin. Amin saudara. Kristus adalah segalanya buat kita. Nah prinsip yang terakhir, yang ketiga, ayat yang ke-12, saya bacakan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Prinsip yang ketiga yang Tuhan ajarkan kepada Ishak, bagaimana Ishak bisa menggenapi rencana Allah, yaitu Ishak apa saudara? Menabur. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat
Siapa di sini yang mau mendapatkan hasil 100 kali lipat? Saudara nggak mau juga nggak apa-apa, saudara. Ya, yang mau juga nggak apa-apa. Tapi saya mau mendapatkan hasil 100 kali lipat. Tapi kalau kita lihat ayat ini sebenarnya prinsipnya kenapa Ishak itu mengalami hal yang luar biasa, sebenarnya prinsipnya adalah sebab ia diberkati Tuhan. Tapi ada hal yang Ishak harus lakukan, yaitu apa saudara? Prinsip yang ketiga itu menabur saudara. Ini yang Ishak lakukan. Setelah Ishak menabur itu hasil tuainya 100 kali lipat ya. Jadi luar biasa. Ishak menabur karena dia diberkati Tuhan. Saudara, kalau kita menabur dalam kondisi kelebihan, itu biasa enggak? Biasa saudara. Coba katakan biasa. Biasa saudara. Betul kan? Saudara punya uang 10 juta. Terus saudara menabur 100 ribu atau 1 juta lah. Itu biasa enggak? Biasa, saudara bisa lakukan. Tapi kalau saudara dalam menabur, dalam kekurangan itu luar biasa saudara. Dan ini yang Ishak lakukan saudara. Saudara tahu kondisi waktu itu? Kelaparan, kekeringan, gak ada makanan. Tapi tiba-tiba Tuhan ngomong sama Ishak, menabur. Menabur. Kira-kira kalau saudara disuruh begitu gimana saudara? Gimana nih Tuhan? Kondisi begini saya suruh menabur. Mana benihnya? Mana airnya? Gimana? Bisa gak dia tumbuh? Gak bisa dong, betul? Kita aja kalau menanam tanaman, apalagi di Batam ini ya. Saya beberapa waktu lalu pulang ke tempat saya, ke daerah saya, ke Nganjuk ya. Daerah Surabaya masih ke sana. Ke Nganjuk 1 minggu, saya lihat di belakang rumah saya itu masih ada tanah gitu ya. Jadi ada tanaman mangga, pisang, pohon pisang itu saudara. Pisangnya pohonnya kecil, tapi buahnya itu banyak sekali. Buahnya itu kok bisa lebat gitu. Dan waktu itu, waktu saya nyampe sana itu pas panen gitu ya. Pohonnya cuma 1 saudara, tapi pisangnya bayangkan sampai bisa dibagi-bagi ke tetangga-tetangga. Saya bilang, ini kalau di Batam dijual lumayan juga ini ya. Lumayan ini. Jadi tanahnya subur. Tapi kan kalau di Batam kan mungkin tekstur tanahnya ataupun kondisi tanahnya agak beda saudara ya. Kalau di Batam ini kita mau tanam harus pakai tanah hitam lah, harus pakai pupuk lah. Sementara kalau tempat saya tanam gitu aja, bahasanya gini, tanaman itu lempar gitu aja, dia akan tumbuh. Kalau daerah-daerah lain kan gitu juga ya, yang daerah-daerah subur gitu, apalagi di pegunungan-pegunungan itu lempar aja, itu tanaman akan tumbuh. Nah ini kondisinya saudara, Ishak ini mengalami kondisi yang sangat sulit, bahaya kelaparan, gak ada makanan, otomatis saya berpikir gak ada makanan itu pasti gak ada benih juga dong ya, pasti susah gitu. Seandainya ada benih, mana airnya? Gak ada. Tapi dia taat saudara, Ishak menabur saudara. Jadi Ishak itu menabur dalam kondisi yang sulit saudara, yang sangat-sangat sulit. Tapi dia lakukan. Dan saudara tahu, Tuhan berkati luar biasa. Makanya ayat 13 katakan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Wah, ini luar biasa saudara. Ada tingkatan kaya ya. Pertama kaya, kian kaya, sangat kaya. Bahkan saking kayanya waktu itu Ishak diusir oleh Abimelek ya. Diusir sama Abimelek. Saudara pernah ngalami kondisi seperti itu? Saking kayanya saudara diusir. Saya berdoa itu terjadi jemaat kita. Diusir bukan karena bikin huru hara ya saudara. Tapi diusir karena saking kayanya. Suruh melebarkan tempat lain gitu ya. Pasti saudara mau ya. Jadi kondisinya seperti itu saudara. Ishak menabur dengan kondisi yang sulit. Dan saudara tahu Ishak itu mereka adalah keluarga gembala saudara. Biasa mengembalakan domba. Tapi pada waktu itu Tuhan suruh menabur. Jadi petani lah, istilahnya seperti itu. Petani lah, berkebun. Itu kalau boleh dibilang sepertinya Ishak ini berubah haluan ya. Dalam arti keluar dari zona nyaman dia. Tapi lihat saudara, ketika dia taat,
Dia menabur dalam kesusahan, dia menabur dalam kondisi yang sangat sulit. Tapi prinsipnya dia tahu dia diberkati Tuhan. Dia orang yang diberkati Tuhan, dia setia, dia taat, dia lakukan. Dan Tuhan membuat mujizat. Tuhan memberikan tuan yang luar biasa saudara. Sama, saya dan saudara hari-hari ini. Dalam kondisi apapun menabur saja. Menabur saja. Saudara menabur bukan untuk diberkati, amin. Tujuan kita memberi, menabur itu bukan untuk diberkati. Tapi saya dan saudara memberi, menabur itu adalah karena kita menyadari kita sudah diberkati. Coba katakan, saya sudah diberkati. Kita sudah diberkati Tuhan. Kita sudah diberkati oleh Tuhan dengan banyak hal. Keselamatan, berkat-berkat itu. Nafas saja Tuhan beri. Coba sekali Tuhan cabut nafas kan hilang saudara kan. Nah bayangkan saudara, makanya setiap hari bersyukur. Bersyukur, tidak hanya bersyukur tapi coba belajar hidup kita itu menabur saudara. Dan saudara pasti sudah banyak kesaksian-kesaksian bagaimana hidupnya dalam kondisi apapun menabur. Ada beberapa juga jemaat kita yang dalam waktu berapa tahun kemarin dalam kondisi lagi gencar-gencarnya COVID itu sudah nggak ada kerjaan, sudah nggak ada ini tapi berusaha untuk apa aja yang dia lakukan gitu ya. Ada yang jualan ini, jualan itu. Dan dengan tekun dan hidupnya menabur, melayani jiwa-jiwa, layani orang sambil dia berusaha untuk bekerja. Dan Tuhan buat mujizat luar biasa saudara. Siapa yang bisa prediksi, siapa yang bisa tahu itu semua bisa terjadi, amin. Tapi kita percaya ketika hidup kita menabur saudara. Dengan kerelaan ya, sekali lagi dengan kerelaan. Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita, amin. Di dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6, ini tentang menabur. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini janji Tuhan saudara. Jadi mungkin masa-masa menabur itu enggak enak, masa-masa menabur itu sulit. Betul, mungkin kondisi sulit kita harus lakukan itu menabur. Tapi saudara ingat, ketika saudara melakukan dengan kerelaan saudara, itu yang menggetarkan hati Tuhan kalau saya bilang. Itu yang akan menggetarkan hati Tuhan. Dan Tuhan akan melimpahkan tuaian yang besar dalam hidup saudara. Saudara menabur bukan hanya materi, bukan hanya uang. Tapi banyak hal kita bisa menabur. Berapa hari kemarin saya isi di training mendidik anak. Saya sampaikan kepada orang tua tempat itu, kemarin saya sampaikan bahwa kita tabur investasi hidup kita buat anak-anak kita. Saya ingat masa-masa kecil saya menabur, melatih anak saya untuk taat, melatih anak saya untuk dia bisa dengar-dengaran, melatih anak saya supaya dia bisa menjadi pribadi yang kuat dalam Tuhan. Itu gak gampang. Kadang-kala mau nangis, kadang-kala rasa mau nyerah. Tapi saya belajar kembali melihat bahwa semua ada anugerah Tuhan. Dan itu masa-masa menabur. Ada saatnya saya menuai Bapak Ibu. Sama seperti kita saudara. Menabur kebaikan, menabur kasih. Orang jahatin kita, orang hina kita, orang remehin kita, orang gak hargai kita. Gak apa-apa saudara. Tabur aja kebaikan, tabur kasih, tabur hal-hal yang baik. Tabur pengampunan, tabur penerimaan. Itu saudara yang harus kita lakukan. Saya sama Pak Roy belajar, gak apa-apa. Sebagai pemimpin juga mungkin banyak orang gak suka. Sebagai pemimpin mungkin banyak orang yang bisa mensalahartikan kami. Gak apa-apa. Banyak orang yang mungkin ada orang yang memfitnah. Gak apa-apa saudara, gak apa-apa. Bagian kami adalah tabur kasih, tabur kebaikan, tabur hal-hal yang firman Tuhan, tabur pengampunan, tabur penerimaan. Itu aja kami lakukan saudara. Dan saudara tahu, Tuhan yang akan menumbuhkan benih itu. Tuhan yang akan menumbuhkan benih kasih itu dalam setiap kita. Makanya gak usah heran saudara, kalau kita tetap kuat dalam kebenaran itu, kita tetap kuat dalam prinsip itu. Apapun yang terjadi kita gak tergoncang, kita gak sakit hati, kita gak uring-uringan, kita gak kecewa, kita gak khawatir saudara. Kenapa? Karena kita kuat saudara, karena kita belajar untuk menabur. Menabur karena kita melihat kasih Tuhan itu luar biasa saudara. Renungkan kasih Tuhan itu luar biasa, betul? Apa yang Tuhan gak kasih? Semua Tuhan udah kasih. Sekarang bagian kita
Mau nggak kita menabur? Lihat, Tuhan aja mau mati buat saya dan saudara. Masa kita nggak memberikan hidup kita buat orang lain? Nggak menabur buat orang lain, buat jiwa-jiwa. Kita kasih perhatian, kasih penerimaan, kasih penghargaan buat orang lain. Kasih kita melayani jiwa-jiwa, kasih berkat buat orang lain yang membutuhkan. Saya belajar saudara, prinsip ini bahwa Tuhan sudah memberkati saya. Saya ingat kondisi waktu kami awal-awal menikah, waktu itu anak saya sudah 2 ya, jadi Kevin sama Yavin. Terus waktu itu dengan kondisi keuangan yang terbatas, kami harus membantu salah satu ibu yang anaknya sekolah. Jadi kami membantu anaknya sekolah gitu ya, membiayai anak sekolah. Saudara, padahal kalau dipikir kondisi keuangan kami tidak cukup. Tapi kami belajar untuk bertindak. Kami mau belajar praktekkan firman Tuhan, kami taat. Kami nggak mau hitung-hitungan dalam arti ini. Udah, selama kami cukup makan, pakaian, udah cukup. Bagian ini adalah untuk orang lain. Dan saya lakukan, kami lakukan saudara, tanpa kami mengeluh. Dan puji Tuhan akhirnya setelah berapa tahun ibu ini datang ke Pak Roy dan dia katakan, Pak sudah cukup Pak ya, karena suami saya sudah dapat kerjaan. Puji Tuhan saudara, itu membuat kami sukacita, dalam arti enggak membuat kami sombong, enggak. Tapi kami belajar untuk puji Tuhan. Dengan uang yang tidak seberapa, tapi kami bisa memberkati orang, kami bisa menolong orang. Nah saudara, jemaat Tuhan tempat ini, hiduplah menjadi pribadi-pribadi yang memberi. Hiduplah menjadi pribadi-pribadi yang jangan pelit, ya. Jangan hitung-hitungan saudara, betul saudara. Anak Tuhan itu harus, hidupnya itu harus memberi saudara. Karena kita belajar dari Tuhan Yesus ada memberikan semuanya saudara. Hidupnya, nyawanya diberikan buat kita. Masa kita hitung-hitungan saudara? Belajarlah untuk menjadi pribadi yang menabur. Meskipun kondisinya sulit, saudara dan saya, Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan melimpahi saudara dan saudara akan melihat tuaian yang luar biasa. Tuaian yang saudara mungkin gak sangka-sangka. Saudara, motivasi saudara bukan supaya aku diberkati. Bukan. Tapi saudara melakukan itu karena saudara sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah ini prinsip yang harus kita mengerti saudara, jadi menabur. Sekali lagi kalau Tuhan percayakan berkat-berkat itu bukan untuk kita sendiri, ya, tapi untuk banyak orang, banyak jiwa-jiwa. Karena saudara pasti kalau mengerti prinsip ini, saudara nggak akan kekurangan, betul? Nggak akan kekurangan. Justru seperti mata air itu akan melimpah-limpah saudara. Kebahagiaan itu tidak diukur dari uang saudara. Kebahagiaan itu tidak diukur dari jabatan, tetapi kebahagiaan itu bagaimana saudara bisa mengalirkan sesuatu yang dari dalam itu buat orang lain, buat setiap orang. Itu akan membuat hidup kita itu luar biasa saudara. Bagaimana kita bisa mengalirkan Kristus itu bagi orang lain. Nah kita melihat kondisi Ishak waktu itu, dia belajar untuk menabur. Meskipun susah, meskipun dia harus keluar dari zona nyaman dia, tapi dia tetap menabur. Amin. Saya berdoa jemaat tempat ini, untuk saudara bisa menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, pribadi-pribadi yang benar-benar punya hati yang memberi hidup saudara habis-habisan buat jiwa-jiwa, memberi hidup saudara bagi setiap orang yang membutuhkan. Kita kadang-kala terlalu kaku dengan pikiran kita terlalu hitung-hitungan dengan prinsip hidup kita. Belajar lihat Tuhan, dan saudara akan tercengang lihat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan saudara. Jadi ada 3 prinsip yang kita harus mengerti untuk bagaimana kita bisa hidup menggenapi janji Tuhan. Yang pertama apa saudara? Mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kehebatanmu, jangan andalkan keberhasilanmu di masa lalu. Ingat, andalkan Tuhan, dengar suara Dia, dengar suara Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada saudara. Artinya saudara terus ada dalam tuntunan Tuhan. Kemudian yang kedua apa saudara? Tinggal ataupun berlaku sebagai orang asing. Ingat, kita tidak memiliki apa-apa, artinya berkat kepercayaan itu hanya kita kelola saja. Kita harus bertanggung jawab dengan setiap berkat
ataupun hal yang Tuhan percayakan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Berlaku sebagai orang asing. Supaya kita nggak fokus dan nggak terjebak oleh dunia ini. Dan yang ketiga apa saudara? Menabur. Mari jadilah pribadi yang menabur. Tabur saja, tabur saja. Saudara nggak perlu bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa saya harus menabur? Tuhan kenapa saya harus begini? Tuhan kenapa saya harus seperti ini? Jangan saudara, gak usah bertanya. Nanti Tuhan yang akan menjelaskan sendiri kepada saudara. Meskipun kadangkala kita juga nggak tahu, kadangkala Tuhan itu unik ya saudara. Tuhan itu kadangkala juga nggak menjelaskan apapun. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu pasti memberkati kita. Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri saudara. Puji Tuhan. Bersyukurlah saudara ketika kita terus ada dalam ketiga prinsip ini, yaitu kita mengandalkan Tuhan, kita berlaku sebagai orang asing, dan kita menabur. Jadilah pribadi-pribadi yang luar biasa. Amin. Saya berdoa dan percaya setiap jemaat Tuhan di tempat ini mengalami suatu rema, hatinya dibukakan untuk kita mengerti dan mengalami firman Tuhan ini. Amin. Mari kita naik.